Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian likuiditas manajemen. Dalam KBBI, liquidity management yang dalam bahasa Indonesia yaitu manajemen likuiditas merupakan solusi pengelolaan kas keuangan yang menginginkan agar dana yang tersedia selalu terkelola dengan optimal dan efisien. Menurut beberapa pakar perbankan, pengertian manajemen likuiditas adalah Duane Begradi mengatakan, manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan. Oliver Gould mengatakan, manajemen likuiditas melibatkan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik kebutuhan jangka pendek atau musiman atau kebutuhan jangka panjang. Materi selanjutnya tentang tujuan manajemen likuiditas. Tujuan manajemen likuiditas menurut Pramoharjo sebagai berikut. Yang pertama, menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh otoritas moneter yakni Bank Indonesia. Yang kedua, mengelola alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow termasuk kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan. Yang ketiga, memperkecil terjadinya outflow atau dana yang menganggur. Yang keempat, menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi yang aman. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni mengenai informasi pendukung manajemen likuiditas. Dalam hal ini, terdapat teori manajemen likuiditas yang berkaitan dengan bagaimana mengelola dana dan sumber dana agar dapat memelihara posisi likuiditas. Yang pertama, ada commercial loan theory. Teori ini beranggapan bahwa bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya, seperti kredit yang digunakan untuk modal kerja usaha untuk memproses suatu produksi secara musiman atau sementara, seperti pertanian. Yang kedua, ada shiftability theory. Teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank untuk memindahkan aktivanya ke bank lain dengan harga yang dapat diramalkan. Oleh karena itu, apabila bank membutuhkan likuiditas pada suatu waktu, maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan melakukan penagihan kepada peminjam atau nasabah. Yang ketiga, ada anticipate income theory. Teori ini menyatakan bahwa bank seharusnya dapat memberikan kredit jangka panjang di mana pelunasannya dengan cara cicilan pokok pinjaman ditambah bunga dapat diharapkan dan dijadwalkan pembayarannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada liability management theory. Teori ini melihat bahwa struktur aktiva bank mempunyai peran mencolok yang harus dimainkan dalam menyediakan likuiditas bank. Materi selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan manajemen likuiditas. Adapun hal-hal yang harus dilakukan seperti: pertama, memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pengertian dengan deposan atau investor dan partner bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi berapa banyak deposan rasional yang dimiliki oleh bank. Salah satu caranya dengan mengamati berapa banyak dari mereka yang menarik dananya ke bank konvensional saat tingkat suku bunga bank konvensional lebih tinggi daripada return bank Islam. Yang ketiga, yakni
membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk memonitor, mengevaluasi, dan mendeteksi kemungkinan terjadinya kesulitan likuiditas yang akan menimpa bank. Yang keempat, menyiapkan kas dan cadangan likuiditas. Untuk kondisi tertentu, bank membutuhkan likuiditas untuk transaksi reguler maupun irreguler. Yang kelima, mendesain portofolio dan termasuk instrumen liquid, di mana liquid instrumen tersebut dapat dicairkan setiap saat kapanpun dibutuhkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan faktor atau kondisi internal dan eksternalnya. Nah, sebelum itu kita beralih ke pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini sebelum bank mengambil keputusan, maka diperlukan menganalisis beberapa hal, yakni mengenai kelemahan dan kekurangan bank terkait. Hal ini berkaitan dengan kondisi internal. Sedangkan faktor eksternalnya atau kondisi eksternalnya bisa dianalisis berdasarkan ancaman dan kekuatan di masa yang akan datang. Berikut saya berikan ilustrasi mengenai hal tersebut. Yang pertama kita bahas mengenai kondisi internal. Kondisi internal membahas tentang dua hal, yaitu faktor kekuatan dan kelemahan. Faktor kekuatan di sini adalah yang pertama, bank papan atas, kemudian sistem yang digunakan. Sistem yang digunakan adalah sistem senioritas, kemudian manajemennya dilaksanakan secara profesional, dan ALCO meeting seminggu sekali. ALCO di sini maksudnya adalah Asset Liability Committee. Kemudian ada pun kelemahannya seperti turnover karyawan yang tinggi, kemudian standar gaji lebih rendah dibandingkan perusahaan pesaing, kemudian sering terjadi konflik manajemen, tujuan ALCO meeting tidak jelas, dan yang terakhir adalah ALCO meeting tidak melibatkan treasury. Kemudian ada pun kondisi eksternalnya, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kondisi eksternalnya ini menganalisis dua hal, yaitu kesempatan dan ancaman. Yang termasuk dalam kesempatan di sini adalah yang pertama, dapat bersaing dengan adanya deregulasi perbankan. Kemudian yang kedua, market share dapat ditingkatkan 10% dari tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, tingkat pertumbuhan bank akan meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan ancaman. Nah, ancaman di sini dapat berupa yang pertama, persaingan bank semakin ketat. Yang kedua, tingkat bunga diperkirakan akan naik dengan adanya kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga, likuiditas diperkirakan turun seiring dengan naiknya suku bunga karena intervensi Amerika Serikat. Secara garis besar, likuiditas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di mana faktor eksternal di sini adalah uncorrectable factor, sedangkan faktor internal dapat dikendalikan oleh bank itu sendiri. Berikut saya uraikan beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama kita bahas tentang faktor internal, yaitu yang pertama, eksproses lembaran yang tinggi. Kemudian yang kedua, bank sangat bergantung pada perusahaan jangka pendek. Kemudian yang ketiga, kesenjangan dalam tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas. Kemudian yang keempat, bank-bank dengan ekspansi yang cepat yang melebihi dana yang tersedia di sisi kewajiban. Kemudian yang kelima, kontrasepsi deposito dan tenor jangka pendek. Kemudian yang keenam, kurang alokasi dan instrumen pemerintah cair. Dan yang ketujuh, lebih sedikit penempatan dana dalam deposito jangka panjang. Kemudian ada pun faktor-faktor eksternalnya seperti yang pertama, pasar keuangan dan deposan yang sangat sensitif. Kemudian yang kedua, guncangan ekonomi eksternal maupun internal. Dan yang ketiga, kinerja ekonomi rendah dan lambat. Dan yang keempat, mengurangi kepercayaan deposan pada sektor perbankan. Dan yang kelima, faktor non-ekonomi. Dan yang terakhir, tiba-tiba penarikan likuiditas secara besar-besaran dari deposan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang ancaman likuiditas manajemen. Bank dalam menjalankan usahanya dihadapkan pada beragam ancaman yang berupa risiko. Salah satunya yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas dapat didefinisikan sebagai risiko ketidakmampuan untuk melikuidasi secara tepat waktu dengan harga yang wajar.
Bank menghadapi risiko likuiditas apabila mereka tidak melikuidasi aset mereka pada harga yang wajar. Risiko likuiditas dapat berasal dari dua hal pada perbankan, yaitu risiko likuiditas pada sisi aset dan risiko likuiditas pada sisi liabilitas. Risiko likuiditas pada sisi aset yaitu ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset, baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset. Yang kedua, sisi dari liabilitasnya, ketidakmampuan menghimpun arus kas yang berasal dari penghimpun dana, transaksi antar bank, dan pinjaman lain. Risiko likuiditas dalam bank syariah dapat terbagi menjadi dua, yaitu kurangnya likuiditas di mana institusi keuangan dipaksa oleh aset illiquid untuk mendapat kewajiban dan obligasi keuangan. Bentuk kedua yaitu saat dibutuhkan, bank syariah tidak memiliki aset untuk meminjam atau menaikkan dana pada biaya yang sesuai. Materi selanjutnya yaitu kebijakan, keputusan, dan petunjuk dalam likuiditas manajemen. Yang pertama yaitu kebijakan. Kebijakan manajemen likuiditas dalam operasi harian. Manajemen likuiditas biasanya dicapai melalui manajemen aset bank. Dalam istilah menengah, likuiditas juga ditangani melalui manajemen struktur kewajiban bank. Tingkat likuiditas yang dianggap cukup bagi suatu bank biasa saja tidak memadai bagi bank lain. Suatu posisi likuiditas bank tertentu juga dapat bervariasi mulai dari yang memadai hingga yang tidak memadai berdasarkan kebutuhan dana yang diantisipasi pada setiap waktu. Kebijakan manajemen likuiditas suatu bank biasanya terdiri dari struktur pengambilan keputusan, suatu pendekatan terhadap dana, dan operasi likuiditas, sejumlah batasan terhadap pemaparan risiko likuiditas, dan sejumlah prosedur untuk merencanakan likuiditas dalam skenario-skenario alternatif, termasuk situasi krisis. Struktur pengambilan keputusan mencerminkan pentingnya likuiditas bagi manajemen, yakni bank menekankan pentingnya likuiditas biasanya melembagakan struktur manajemen risiko likuiditas dalam ALCO dan membebankan tanggung jawab untuk menentukan kebijakan serta meninjau keputusan likuiditas bagi tingkat manajemen tertinggi bank. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Pada hakikatnya, proses pengambilan keputusan dalam manajemen likuiditas melibatkan bagian penting bank yang bersangkutan, yaitu Asset Liability Committee atau ALCO, yang melakukan evaluasi, membentuk keputusan, dan mengarahkan penataan likuiditas sesuai kebijakan yang telah ditempuh. Treasury Manager bertanggung jawab atas penataan likuiditas harian sesuai pengarahan ALCO. Biasanya dalam proses pengambilan keputusan ini, pihak ALCO memperhatikan pengaruh dari dalam maupun dari luar perusahaan, misalnya tingkat persaingan bank, tingkat persaingan suku bunga, peraturan pemerintah, tingkat teknologi, hukum, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu petunjuk atau strategi dalam likuiditas manajemen. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah likuiditas dikaitkan dengan upaya pengembangan bank syariah, tuntutan deposan, profesionalitas, tingkat profitabilitas, dan kepatuhan terhadap sistem syariah, bank syariah harus melakukan strategi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggiatkan pendidikan dan sosialisasi bank Islam. Yang kedua, terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja bank Islam. Yang ketiga, memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pengertian dengan deposan atau investor dan partner bisnis. Yang keempat, mengidentifikasi beberapa banyak deposan rasional yang dimiliki bank. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai implementasi. Karim menjelaskan mekanisme likuiditas bank syariah dengan mengklasifikasikannya menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada manajemen likuiditas sisi penghimpun dana. Jadi dari sisi ini sebagian besar dana masyarakat yang diterima bank itu sifatnya itu jangka pendek, misalnya seperti giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua ada manajemen likuiditas dari sisi penyaluran dana. Nah, dari sisi ini sebagian besar yang disalurkan bank kepada masyarakat itu sifatnya jangka menengah panjang. Yang ketiga ada manajemen gap likuiditas. Penghimpun dana merupakan sisi liabilitas, sedangkan untuk penyaluran dana merupakan sisi aset dari suatu bank.
Gap likuiditas ini merupakan selisih antara perubahan aset dan liabilitas. Gap positif terjadi ketika aset lebih besar daripada liabilitas, sedangkan gap negatif adalah kebalikannya. Untuk materi terakhir mengenai analisis dan tahapannya, dalam perbankan, manajemen likuiditas merupakan salah satu hal yang paling penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Untuk itu, setiap bank yang beroperasi sangat menjaga likuiditasnya agar pada posisi yang ideal. Dalam manajemen likuiditas, bank akan berusaha untuk mempertahankan status rasio likuiditasnya, memperkecil dana yang menganggur guna meningkatkan pendapatan dengan risiko sekecil mungkin, serta memenuhi kebutuhan cash flow-nya. Melakukan analisis perencanaan bank syariah adalah mengidentifikasikan kebutuhan utama terhadap likuiditas, kemudian membandingkan kebutuhan tersebut dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki bank pada saat itu. Analisis ini dilakukan dengan 4 tahap, yaitu tahap pertama, mengklasifikasikan sumber-sumber dana utama bank berdasarkan tingkat kecepatan perputarannya, mengelompokkan dana yang sifatnya stabil atau tetap dan dana yang berfluktuasi. Estimasikan persentase pada masing-masing kelompok pada dana tersebut dilihat dari waktu penarikannya. Maka, terdapat 2 jenis dana, yaitu ada dana yang ditarik sewaktu-waktu seperti tabungan dan giro hadiah, serta dana yang ditarik pada saat jatuh tempo meliputi investasi mudharabah. Adapun tahap kedua, yaitu mengelompokkan jenis aktiva yang liquid dan yang tidak liquid. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya dari aktiva lancar yang dimilikinya. Tahap ketiga, membandingkan total aktiva lancar dengan dana yang dianggap berubah-ubah. Apabila perbandingan tersebut hasilnya sama dengan 1, berarti posisi kebutuhan likuiditas persis sama dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki bank saat itu. Tahap keempat, kebutuhan likuiditas bank yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, kewajiban reserve yang ditetapkan oleh bank sentral, yaitu merupakan giro wajib minimum yang merupakan ketentuan Bank Indonesia. Giro wajib minimum ini merupakan kewajiban cadangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase dari dana pihak ketiga. Adapun yang kedua, kebutuhan dana operasional. Faktor yang ketiga, rencana penyaluran pembiayaan termasuk komitmen bank kepada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Bisnis di perbankan merupakan suatu bisnis kepercayaan. Oleh karenanya, pemenuhan komitmen harus menjadi fokus bank syariah. Yang faktor yang keempat, ada estimasi penarikan dana oleh nasabah, baik yang reguler maupun irreguler. Yang kelima, ada saldo minimum pada bank koresponden. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.